Siapa yang masih tersisa dari makhluk ciptaan itu, ketika laut dapat menghancurkan, gunung kamu binasakan, bumi kamu hancurkan juga langit sudah kamu hancurkan. Jawab oleh malaikat Jibril. Yang masih tersisa adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat 8 yaitu malaikat Hamalatul Asri, Aris, dan aku hambamu yang lemah ya Allah. Di halaman yang ke-22 dari atas ulangan ke-12, yaitu al-Ghazali wal Sunnah fi dzikri fana al-asyari bi amrillahi ta'ala. Bab yang ke-22 bahasanya dari mah 20 ya deng ya. Iya. 20 Al-Babusani bab yang kedua wal isruna dan 20. Dzikri fana'il asyari dalam menerangkan atau menyebut rusaknya beberapa sesuatu, tentang rusaknya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, biar manusia itu tidak mengenal, tidak cuma bisa mengerti tentang kisahnya yang santang, berdirinya kerajaan Majapahit, runtuhnya kerajaan Singasari. Ini manusia dikenalkan dengan akan hancurnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di langit. Seluruh ciptaan Allah akan hancur dengan izin dan perintahnya Allah. Yu'maru diperintah atau disuruh malakul mauti, malaikat pencabut nyawa, yaitu Israfil. Ayatnya adalah dia merusak al-bihara, beberapa lautan. Kama qala, seperti firman qala yang berkata Allah Ta'ala, kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, pasti akan rusak, illa wajhahu, kecuali zatnya Allah. Maka datang malakul mauti,
Fayaqulu, maka dia berkata, qadim qadat muqzatuka fayaqulu lahu. Qadim qadat, sungguh telah habis atau sudah sampai muqzatuka, masamu, waktumu. Fayaqulu, maka berkata al-bahru, lautan, idzan, izinkanlah li kepadaku, aina, di mana, amwaki, gelombang-gelombangku atau ombak-ombakku, wa aina, dan di mana aja ini roihatan, dengan teriakan, waka'anna maha, maka seperti seakan-akan airnya lautan, lam yakun, tidak berada dia atau air. Jadi ketika Allah akan merusak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, terlebih dahulu Allah memerintahkan kepada malaikat maut, yaitu malaikat Israil, untuk merusak. Yang pertama yang dirusak adalah laut, sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, segala sesuatu akan mengalami kehancuran, dari isinya bumi, dari isinya langit, semua akan hancur. Ila wasbahu, kecuali zatnya Allah. Di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan binasa, akan hancur, kecuali zatnya Allah. Ketika malaikat Israel disuruh mendatangi laut, apa kata malaikat Israel? Lautan, udah habis masa tugasmu, udah selesai masa kerjamu. Diberhentikan secara hormat. Laut diberhentikan oleh malaikat. Laut, ini udah masamu beredar di dunia udah habis. Sebentar lagi kamu tidak bisa mengeluarkan gelombang-gelombang yang penuh keajaiban, tidak bisa mengeluarkan ikan-ikan lagi. Makanya sehabis Israel berkata kepada lautan ini, mengeringlah semua laut yang ada di dunia ini. Sekali teriakan yang diteriaki oleh malaikat Israel, kamu gak usah mikir-mikir di mana keajaibanku, di mana gelombang-gelombangku, di mana ikan-ikanku, gak usah kamu mikir-mikir. Ini saatnya udah habis masa tugasmu. Cuma nanti kemudian datang dia Israel ilal jibali, kepada gunung-gunung. Fayaqulu, maka dia berkata, jadi dia Israel atau malakul maut, qadim qadat, sungguh telah sampai muddatuka, masamu atau waktu. Fayaqulu, maka berkata al-jibalu, beberapa gunung, dan izinkanlah beri kepadaku, kata anuka, sehingga aku meratapi ala nafsi, pada diriku. Fatakulu, maka ia berkata, aina, di mana, suudi, jalan tanjakanku. Kalau di gunungan kan jalannya akan nanjak begini. Jadi yang ditanyakan dulu kayak wa aina kuwati, dan di mana kekuatanku. Wa qad jaa, dan sungguh datang amrullahi, perintahnya Allah. Fayasiku, maka berteriak dia alaina, kepadanya. Pada waktu ini, pada saat ini, masa tugasmu sudah habis juga. Gunung berkata pada Israel, izinkanlah untuk
meratapi diriku. Kok tiba-tiba perintahnya Allah, aku disuruh berhenti untuk beredar di dunia, di mana tanjakan-tanjakanku yang membuat aku dipandang kelihatan indah. Udah, kamu nggak usah pikir-pikir seperti itu. Sekali teriakan yang dilakukan oleh malaikat Israel, hancurlah semua gunung yang ada di dunia ini. Gunung Merapi yang dihuni Mak Lampir hancur berantakan. Gunung Cerme yang dihuni Nini Pelet hancur juga. Gunung Salak yang sering dikunjungi Ustaz Khairman hancur juga. Tidak ada tersisa gunung-gunung di dunia ini yang masih berdiri tegak dengan teriakan yang dilakukan oleh malaikat Israel. Setelah itu Sumayati kemudian datang ilal ardi kepada bumi. Fayaku, maka ia datang berkata, bumi, udah habis masa tugasmu. Bentar lagi udah penghunimu juga udah binasa semua. Bumi berkata kepada Israel, aku minta izin sebentar untuk meratapi diriku. Kok tiba-tiba perintahnya Allah udah datang, di mana tumbuh-tumbuhan, di mana kali atau bengawan yang mengalir di atasku, dan di mana semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasku. Di saat bumi berpikir seperti itu, malaikat Israel berteriak. Sekali teriakan yang dilakukan oleh malaikat Israel, runtuh atau rubuh semua pagar-pagar bumi. Pagar bumi itu di mana-mana, di kutub utara, kutub selatan yang sekarang masih terbentuk gunung es. Kami teriakan yang dilakukan oleh Israel, semua pagar-pagar bumi runtuh semua. Dan sampai hingga akhirnya sumber mata air sudah tidak lagi memancarkan air karena saking dalamnya kena jeritan yang dilakukan oleh malaikat Israel. Yang ketiga kali yang didatangi, pertama laut, gunung, bumi. Sekarang Sumayati kemudian datang. Sumayati kemudian naik ila sama pada langit, ke langit. Fayasiru, maka berteriak dia, patang kasiru, maka jadi gerhana, asamsu, matahari, wal qamaru, dan rembulan, watatanasaru, dan jadi runtuh terjadi langit. Malaikat Israel naik ke langit. Sekali teriakan yang diteriakan oleh malaikat Israel, matahari, rembulan jadi gelap kayak gerhana. Bintang-bintang yang selalu memancarkan cahayanya juga sudah jatuh berguguran. Berarti semua penghuni bumi, semua penghuni langit mati semua. Lalu malaikat Israel ditanya oleh Allah, Israel, siapa yang masih tersisa dari makhluk ciptaanku? Ketika laut dapat melanjutkan
di langit dan di bumi. Dijawab oleh malaikat Israel. Yang masih tersisa adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat 8 yaitu malaikat Hamalatul Arsy, dan aku hambamu yang lemah ya Allah. Itu jawaban malaikat Israel. Nikahan bumi dirusak, langit dirusak, laut sudah dihancurkan, yang masih hidup malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, ditambah lagi malaikat pemikul aras. Fayaqulu, maka berkata Allah Ta'ala, Ibit cabutlah arwahakum kepada arwah-arwah mereka. Fayaqbidu, maka dia mencabut arwahakum kepada arwahnya mereka. Di saat Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa makhluk yang masih tersisa dari makhluk-makhluk, atau siapa Israel makhluk yang belum mati dari makhluk ciptaanku? Dijawab oleh Israel, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pemikul aras yang Allah yang belum mati. Malaikat Israel rupanya ada mendapat kemarahan dari Allah. Israel, apa kamu tidak dengar? Alam tasma' qauli, apa kamu tidak mendengar perkataanku atau firmanku di dalam Al-Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Cabutlah nyawa-nyawa mereka semua, dan termasuk kamu juga. Barulah malaikat Israel mengalami kematian. Berarti malaikat atau makhluk ciptaannya Allah yang paling terakhir mati adalah malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Matinya malaikat Israel yaitu Allah memerintahkan untuk mencabut rohnya di tempat antara surga dengan neraka. Allah memerintahkan Israel untuk datang ke tempat itu di antara surga dan neraka. Pandangannya terarah ke langit, barulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Ketika dia tidak mencabut rohnya, malaikat Israel sudah berteriak sekencang-kencangnya. Andai semua makhluk di dunia dan di langit itu masih hidup mendengar teriakannya malaikat Israel, begitu sakitnya roh yang dicabut dari jiwanya, pasti manusia atau makhluk ciptaannya Allah yang di langit dan di dunia akan hidup semua, akan mati semua mendengar teriakan yang dilakukan oleh malaikat Israel. Apa kata dia? Andai aku tahu lepasnya roh dari jasad begini sakitnya, pasti aku akan memberi kasihan, atau aku akan melakukan pekerjaanku ketika aku mencabut rohnya orang mukmin. Andai aku tahu rasanya lepasnya roh seperti ini sakitnya, ketika aku mencabut arwah orang-orang mukmin, akan aku haluskan pekerjaanku. Kata
hancurnya sesuatu di langit dan di bumi dengan izin atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini menambah keyakinan kita